Selamat pagi, apa kabarnya? Ya tentu semuanya pasti ingin sehat. Ya untuk itu hari ini kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Untuk itu adik-adik, kakak jemput kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita menyanyikan satu lagu pujian yang menyatakan ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, sekarang kita masuk ke dalam fotum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak warna pelangi itu ada warna apa aja? Terus, ada yang tahu nggak pelangi itu dapat kita lihat kapan ya? Nah, Tuhan Yesus sangat sungguh luar biasa. Dia adalah Allah kita yang menciptakan pelangi dan kita bisa melihat pelangi pada waktu sehabis hujan. Tuhan kita sangat luar biasa. Ada begitu banyak kuasa Tuhan yang masih bisa kita lihat, yang nyata di dalam kehidupan kita. Seperti dalam Mazmur 77 ayat yang ke-15 berkata, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Nah, adik-adik, karena Allah kita begitu luar biasa, mari kita memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita dan kita dibimbing dari 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Nah, sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat satu pujian, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Nyanyikan kasih setiamu dan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita, dan kita mau mendengarkan cerita. Sebelum kita mendengarkan cerita, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu ada bersama kami, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan Yesus, supaya bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Berkati juga Bapak Pendeta yang akan membawakan cerita firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi dan menuntun dan bisa memberikan kepada kami firman-Mu yang luar biasa dengan baik. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Tetap sehat? Ya, puji Tuhan kalau semuanya tetap sehat. Mana kabar Bapak dan Ibunya? Semuanya sehat-sehat? Kakak dan adik? Ya, terima kasih kalau semua boleh sehat, terpujilah Tuhan. Dan harapan saya, adik-adik dalam masa pandemi ini tetap dengar-dengaran sama orang tua dan juga tetap rajin belajar. Adik-adik, minggu ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini bercerita tentang bangsa Israel tiba di tanah perjanjian. Siapa adik-adik yang tahu apa nama tanah perjanjian itu? Ya, pintar. Tanah Kanaan. Betul. Tapi tahukah adik-adik bahwa sebelum masuk tanah Kanaan, ternyata ada banyak peristiwa luar biasa yang terjadi di dalamnya. Pertama apa? Pertama, ketika Yosua yang menggantikan Musa ingin tahu tentang keadaan di negeri Kanaan, ada dua orang yang ia suruh ketika ada di kota Yeriko. Mereka ditahu oleh penduduk di kota Yeriko bahwa ada orang Israel datang. Mereka datang untuk memata-matai, untuk mengetahui bagaimana kondisi kita. Dan karena itu, ayo kita tangkap mereka. Ayo kita penjarakan mereka. Lalu mereka kemudian mencari itu. Cari kedua pengintai yang diutus oleh Yosua. Dan akhirnya mereka tahu bahwa ternyata kedua orang itu ada di tempat seorang perempuan yang bernama Rahab. Di sini adik-adik kemudian kita melihat bahwa ternyata Tuhan itu sayang sama anaknya. Ketika dua orang ini akan terancam kehidupannya, akhirnya Tuhan memakai Rahab. Ia memakai perempuan Yeriko sendiri untuk menyelamatkan orangnya, untuk menyelamatkan umatnya yang dua orang itu. Melalui Rahab, kedua orang ini kemudian disembunyikan sehingga tentara atau prajurit kota Yeriko tidak menemukan mereka. Jadi dari peristiwa ini adik-adik kita kemudian dapat melihat bahwa ternyata Allah menjaga, ternyata Allah melindungi dan setiap anak-anaknya yang setia dan selalu melakukan kehendaknya. Tentu adik-adik ingin seperti itu kan? Selalu dijaga, selalu dilindungi oleh Tuhan. Ya kan? Dan karena itu kita harus selalu dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru sekolah minggu. Terlebih dengar-dengaran kepada Tuhan. Bagaimana kita tahu untuk kita bisa mengerti bahwa kita dengar-dengaran kepada Tuhan? Paling tidak dengan cara kita berdoa dan membaca Alkitab pintar. Itu cerita kita yang pertama. Yang kedua, ketika dua orang ini kemudian kembali
karena ia telah diselamatkan oleh Allah melalui Rahab, dia lalu menceritakan kepada Yosua bahwa orang di negeri Kanaan itu sebenarnya sudah takut sama kita. Mendengar berita itu, maka berbesar hatilah orang Israel, mereka senang. Dan kemudian oleh Yosua 3 hari kemudian mereka diperintahkan untuk bersiap-siap untuk memasuki negeri Kanaan. Dan bagaimana cara mereka ke negeri Kanaan? Sementara untuk masuk ke negeri itu ada sungai besar, lebih besar dari sungai Mahakam. Dalam sungai itu. Nah, bagaimana kita bisa ke negeri Kanaan dan tidak ada jembatan? Belum ada perahu. Selain Yesus nggak ada orang yang bisa berjalan di atas air. Lalu bagaimana orang Israel yang ratusan ribu itu, ada orang tua, ada orang dewasa, ada anak-anak, bisa menyeberang kalau tidak ada jembatan dan tidak ada perahu? Di sini kembali Allah memperlihatkan bahwa dia sayang kepada bangsa Israel. Dia mau membuktikan bahwa janjinya pasti terwujud dalam kehidupan orang Israel, apapun tantangan, apapun halangan yang terjadi di sana. Dan caranya adalah kemudian Yosua disuruh memerintahkan bahwa panggil para imam. Suruh para imam itu kemudian memikul tabut perjanjian yang berisi 10 hukum Allah. Isi tongkat Musa dan berisi manna. Suruh mereka berjalan di depan. Dan katakan kepada mereka bahwa ketika kamu berjalan, jangan takut untuk menginjakkan kakimu ke sungai, karena aku akan bekerja. Kalau kamu masuk ke sungai, sungai itu akan terbelah dengan sendirinya, dia akan menjadi kering. Dan itulah yang terjadi kemudian adik-adik. Ketika para imam itu memikul tabut perjanjian, ketika kaki mereka menginjak air, maka air itu terbelah. Dan kemudian terbuatlah jalan di tengah sungai itu. Tanah menjadi kering dan orang Israel bisa menyeberang. Dan orang Israel, ketika semua orang Israel sudah menyeberang, para imam yang tadinya diam di tengah sungai itu kemudian ikut naik ke atas. Tapi sebelum naik, Yosua mengatakan kepada setiap satu orang dari suku Israel. Berapa suku Israel adik-adik? Ada 12. Ambil satu batu, satu suku. Dari 12 batu ini kita akan mendirikan mezbah. Mezbah itu artinya apa? Sebagai tempat kurban. Kurban apa? Kurban syukur bahwa Tuhan menepati janjinya. Segala halangan, segala tantangan akan diselesaikan oleh Allah, akan dijauhkan oleh Allah, akan diatasi oleh Allah, supaya janji itu bisa dinikmati, dirasakan oleh bangsa Israel. Jadi hal yang kedua yang kita dapatkan dari cerita ini, bahwa ketika Allah yang bekerja, tidak ada yang bisa menghalangi. Semuanya Allah bisa taklukkan, termasuk alam sekalipun. Dia membelah sungai dan akhirnya lewat sungai yang sudah kering itu, bangsa Israel bisa menyeberang ke tanah Kanaan. Jadi adik-adik yang kekasih, karena itu yakinilah Tuhan sudah berjanji akan selalu memberkati kita. Karena itu kita harus meyakini janji itu. Percaya ada banyak cara yang Tuhan dapat pakai untuk mewujudkan janji itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana adik-adik? Adik-adik percaya bahwa Tuhan sayang sama kita? Sayang sama adik-adik? Ya pasti adik-adik percaya, Pak Pendeta pun juga percaya, saya juga percaya, semua jemaat Sendawar percaya bahwa Tuhan sayang sama kita. Adik-adik yang kekasih, itulah cerita kita hari ini, dan bacaan pokok kita hari ini terambil dari Yosua pasal 3 ayatnya yang ke-13. Adapun firman Tuhan itu berbunyi demikian. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Sekian cerita kita adik-adik. Salam kami pengurus sekolah minggu. Doa kami adik-adik tetap sehat,
tetap selalu punya semangat, sayang sama orang tua dan saudara-saudara. Tuhan memberkati, sampai jumpa. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan membawakan doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat setiap kasih-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami bersama seluruh anak-anak-Mu. Biarlah kuasa-Mu senantiasa menuntun kami. Kami berdoa buat orang tua kami, adik kakak kami. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga kami, menuntun kami di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat pemerintah-pemerintah kami. Engkau yang berkuasa di dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada pemerintah-pemerintah kami untuk tetap bersemangat di dalam perjalanan mereka untuk bisa dapat mendapatkan obat di masa pandemi COVID ini, Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun mereka. Kami berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu kami. Kami bersyukur hari ini mereka telah bersemangat mengajar kami, Tuhan. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap memuliakan nama-Mu, karena Engkau selalu memberikan kepada mereka semangat dan kekuatan untuk tetap semangat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kasih-Mu kepada kami. Kami ucap syukur buat setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami juga bersyukur Engkau telah mengajar kami dan menuntun kami untuk selalu tetap semangat walaupun kami berada di masa pandemi seperti ini, tetapi kami tetap percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada semua apa yang ada di dunia ini. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan petunjuk baru dari Yosua, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin. Ya, baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak Tamar undang adik-adik semua untuk berdiri dan kita akan menyanyikan satu pujian, Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik yang kekasih, sekarang tiba waktunya kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Karena itu siapkan dirimu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.